Aku Smart ASN, instansi dan bidang tugasku. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Stefani Maria Lestari Paalwan dengan nomor induk pegawai 199000922032006, medik veteriner ahli pertama pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan. Peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan salah satu OPD pada lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur, Jalan Haji Abdul Malik Patana Endeng, Rangas Mamuju 91512, dengan email dtphp@sulbarprof.go.id dan website distan.sulbarprof.go.id. Adapun visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu terciptanya pertanian yang tangguh dan berdaya saing untuk mewujudkan petani yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu mengembangkan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan berbasis kawasan, meningkatkan daya saing hasil produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan berbasis kawasan, serta meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dalam pembangunan pertanian. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan di bidang pertanian, meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, dan penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan, serta penyuluh pertanian. Yang kedua, penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, penyelenggaraan penataan prasarana pertanian. Yang keempat, penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih atau bibit ternak, dan hijauan pakan ternak. Yang kelima, penyelenggaraan pengawasan sarana pertanian. Yang keenam, penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Yang ketujuh, penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan penyakit hewan. Yang kedelapan, penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Yang kesembilan, penyelenggaraan penyuluh pertanian. Yang ke-10, penyelenggaraan pemberian izin usaha atau rekomendasi teknis pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Yang ke-11, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Yang ke-12, penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, serta yang ke-13, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terdiri atas Sekretariat, Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, dan Bidang Peternakan Kesehatan Hewan. Selain itu, pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan juga terdapat unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, yaitu 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Yang kedua, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Yang ketiga, Balai Perbibitan,
hijauan makanan ternak dan inseminasi buatan. Yang keempat, balai benih tanaman pangan dan hortikultura. Serta yang kelima, laboratorium diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sebagai medik veteriner yang ditempatkan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, seksi kesehatan hewan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 332 huruf D, bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pada bidang peternakan dan kesehatan hewan terdapat 3 seksi, yaitu seksi perbibitan dan produksi, seksi kesehatan hewan, dan seksi kesmafet pengolahan dan pemasaran. Pada seksi kesehatan hewan mempunyai tugas 1. Menyiapkan bahan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan. Yang kedua, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan. Yang ketiga, melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor. Yang keempat, menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan. Yang kelima, menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan. Yang keenam, melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan. Yang ketujuh, menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular. Yang kedelapan, menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan. Yang kesembilan, menyiapkan bahan penerbitan izin atau rekomendasi usaha distributor obat hewan. Yang ke-10, menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan. Dan yang ke-12, melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Sebagai medik veteriner yang ditugaskan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan, seksi kesehatan hewan, saya telah menerapkan perilaku SMART ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai dokter hewan. Untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia atau world class government, maka pemerintah memacu peningkatan kualitas aparatur sipil negara untuk membentuk generasi SMART ASN. Terdapat 8 karakteristik SMART ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Penerapan SMART ASN yang saya lakukan sesuai dengan bidang tugas yaitu penggunaan aplikasi ISIKNAS. ISIKNAS adalah Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. ISIKNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi banyak pengguna. Dengan menggunakan ISIKNAS, kita akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini akan sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan. Sekian video penerapan SMART ASN. Terima kasih.